Kita ke dashboard, kemudian dipilih yang nomor 2, monitoring database Simda FMIS. Ini seharusnya Bapak Ibu sekalian sudah dapat ini. Nah, kalau mau lihat secara umum struktur datanya, bisa memanfaatkan dashboard ini. Ini kalau jadi data berapa sih data Simda yang kami restore? Jumlahnya 253. Kalau kita listing jumlah tabelnya itu 268. Kalau listing lagi kolomnya 754. Jumlah baris atau row seluruh data 1,1 miliar dan ukurannya 281 GB. Itulah yang kami restore. Di sini juga sudah kami bagi. Ada kalau kita mau lihat provinsinya ternyata hanya 13 yang menggunakan Simda. Tapi dari 34 masih banyak yang tidak menggunakan dan sebagainya. Nah, ini juga bisa tampilan ini bisa difilter. Jadi kalau misalkan saya mau lihat provinsi yang pakai, saya klik di sini, maka seluruh dashboard ini harusnya provinsinya sudah kelihatan, kemudian dan sebagainya sudah terfilter berdasarkan yang kita pilih di sini. Nah, ini jadi nanti kalau mau lihat yang saya periksa itu ada datanya pakai apa ya, Simda atau SPG, nah, bisa. Nanti bisa juga kalau ini per provinsi. Kemudian ini juga jadi pengaturan penamaan tabelnya mereka sekarang kalau kita lihat berbeda. Kalau kemarin mungkin ada TA, terus apalagi. Nah di sini kami ambil 3 huruf pertama awal. Jadi mereka sudah agak rapi. Jadi huruf pertama awal itu apa? Misalkan di sini kelihatan yang paling banyak adalah TRN, itu tabel transaksi 68%. Jadi dulu mungkin ada beberapa yang namanya TA kontrak dan sebagainya. Kalau kami secara umum kita lihat dia jadi TRN kontrak. Jadi dia tabel transaksi. Kalau TRN dan biasanya kalau tabel transaksi tabelnya update setiap tahun. Kemudian ada juga referensi akun masuk di sini, jadi daftar akun kemudian di tabel referensi. SLC ini hampir sama dengan referensi kalau kita lihat, dan yang lain mungkin tabel pendukung. Jadi di sini kita mungkin akan banyak tabel referensi dan transaksi. SRC ini hampir sama dengan referensi. Kelihatan juga banyak di sini. Kemudian, nah ini contoh data yang kami restore. Nah, tadi kalau mau melihat, misalkan saya mau melihat dulu kolom ada biasanya kan kita mencocokkan penyetoran NPPN dengan di dashboard yang ada di BIDIK maupun yang sebelumnya di e-audit. Sekarang tabel kolom NPPN-nya itu di mana sih? Karena seluruhnya baru. Nah, itu bisa Bapak Ibu sekalian lakukan dengan cepat di sini tanpa harus membuka satu-satu tabelnya. Nah, ini kita contohkan misalkan ini saya pilih aja salah satu. Nah, kalau kita mau kolom, berarti di distinct kolom ini kita coba tulis di sini. Misalkan NPPN. Nah, kan kelihatan kolom-kolom yang namanya ada NPPN. Kalau kita mau lihat di mana tempatnya ini, misalkan NPPN di mana tempatnya, atau di tabel apa, kita tinggal klik aja NPPN. Nah, terus kemudian geser sedikit ke distinct nama tabel. Nah, ini hanya tabel-tabel yang di dalamnya ada kolom NPPN yang muncul. Nah, itu mungkin mempermudah kita mempelajari struktur datanya daripada satu-satu. Oh, ternyata kolom NPPN ada di TRN bukti pengeluaran potongan, dan ada 2, TRN SPP potongan. Nah, nanti kalau kita mau membandingkan dengan yang selama ini kita lakukan, berarti kita langsung bisa mengambil NPPN yang ada di tabel tersebut. Nah, itulah kami coba memudahkan Bapak Ibu sekalian, daripada harus buka satu-satu, nyari kolomnya, bisa pakai dashboard ini. Jadi seperti itu. Atau misalkan kalau itu dari kolom tadi, kalau dari kita juga bisa dari tabel, misalkan
kontrak. Kontrak itu tabel kontrak sekarang namanya apa ya? Oh, ternyata sekarang namanya untuk tabel kontrak ada 3, ada BRN kontrak, kemudian ada kontrak adendumnya dan rinciannya. Jadi kita bisa fokus tuh kalau mau menganalisa kontrak, ya udah fokus ke tabel ini. Inilah yang kami coba ramu, dan ini kita buat sekali lagi di SSA dan sangat mudah dilakukan filtering dan sebagainya. Nah, kalau yang di bawah-bawah ini rinciannya, jadi kapan bisa diakses, kemudian detail kolomnya seperti ini. Nah, kalau yang tadi ini, kalau kita mau mempelajari struktur datanya dengan cepat, nama tabelnya apa, nama kolomnya apa, dan sebagainya, itu bisa pakai monitoring database, Simda, atau yang SCPD. SCPD juga sama. Nah, ini mungkin dashboard yang bisa kami berikan. Nah, di sini memang belum kelihatan linknya. Kalau kita mau linknya, nanti harus lihat struktur tabelnya. Misalkan tadi kontrak ya, kontrak. Kalau kita mau lihat isinya kolom kontrak, diklik dulu di sini. Nah, maka di sini adalah nama-nama kolomnya, yang sesuai yang terfilter. Nah, tanda terfilter itu ada di atas Bapak sekalian. Kalau ada begini berarti ada yang terfilter di dalamnya. Kalau mau melepas, bisa diklik lagi, atau diklik di tandanya. Itu di SSA. Jadi ini saya kembali lagi contohnya tabel kontrak. Nah, di sini ini adalah kolom tabel kontrak. Biasanya yang baru, saya coba sekilas, itu setiap tabel itu ada ID-nya yang dijadikan key-nya. Sehingga di sini akan tabel kontrak biasanya ada ID kontraknya. Ini sebagai key-nya secara umum. Nanti linknya ke adendum. Nah, kita lihat apakah di adendum juga ada ID kontrak. Nah, ternyata ada. Atau pakai cara yang tadi, kita lebih mudah. Dari sini kita klik aja ID kontrak. Kita pilih ID kontrak. Nah, sama kelihatan ID kontrak ternyata ada kontrak, ada adendum. Oh, ada tagihan. Berarti kita nanti bisa pakai link antara 4 tabel ini pakai ID kontrak. Nah, itu mungkin bisa membantu daripada kita buka-buka. Selama kita tidak punya kamus datanya yang secara utuh. Kamus data yang secara utuh biasanya ada grafiknya ya. Ini link dengan ini. Nah, ini bisa mungkin mempercepat. Mungkin yang selama ini dilakukan bisa lah. Misalkan kita mau menganalisa SPP, SPM, SP2D yang sebelumnya fee-nya apa, itu tinggal diketik aja di sana. Jadi tabel-tabelnya kelihatan yang terkait, minimal membantu lah. Ini di monitoring data di dashboard yang nomor 2. Oke, saya kembali sedikit ke